Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Seperti judul yang Anda lihat di video ini, ada tukang ojek yang pusing sama kreditan motornya 400.000 per bulan. Tapi motornya cuma dipakai buat pelesiran doang gitu. Pertanyaan saya, dia tukang ojek, dia punya motor, berarti motor itu untuk apa tuh? Untuk ngojek, untuk cari nafkah, bukan? Terus ada cicilan karena motor itu masih kredit gitu ya, belum dia miliki. Pusing sama cicilannya 400.000 per bulan. Oke, bukan jumlah yang kecil, 400.000 per bulan. Tetapi kalau namanya tukang ojek lalu motor, ini kan kayak petani sama cangkul ya. Berarti ini motornya itu dia mau ngredit motor itu dengan nyicil karena dia berpikir bahwa pemasukan yang bisa dia hasilkan lewat motor itu dengan jadi tukang ojek akan lebih besar daripada cicilan yang harus dia keluarkan. Betul nggak? Kalau memang pemasukannya lebih kecil dari 400.000 cicilan kreditannya, ya ngapain dia ambil kreditan motor dan ngapain dia jadi tukang ojek? Kan itu pertanyaannya. Nah, yang lucu lagi, ternyata dia merasa pusing dengan kreditan 400.000 per bulan karena dia bilang motornya nggak menghasilkan. Motornya memang tidak menghasilkan karena dipakai cuma buat pelesiran. Lah, ini motornya tukang ojek loh, bukan motornya anak-anak loh, anak-anak sekolah. Mungkin anak-anak sekolah motornya buat sekolah, buat pelesiran. Oke, ini motor tukang ojek. Kok dipakai buat pelesiran? Ya pantas aja tidak menghasilkan, sehingga cicilan kredit yang cuma 400.000 per bulan udah bikin pusing. Ya. Nah, tahukah teman-teman kenapa ada orang kok berani nyewa ruko setahun 30 juta, bahkan setahun sewa ruko 100 juta. Kenapa kok berani? Ya karena dia dari ruko itu dia buka usaha yang pemasukannya per bulan bisa ratusan juta. Makanya dia untuk nyewa setahun 100 juta nggak masalah. Kenapa di homestay saya ada orang-orang yang mau bayar 2,5 juta, bahkan ada itu 6 juta, ada yang baru masuk tuh mau dia 6 juta per bulan sekamar gitu. Karena dengan dia ada di situ, dia bekerja di Jogja ini, penghasilannya mungkin puluhan juta gitu. Sehingga pengeluaran untuk bayar yang cuma 2,5 juta sampai 6 juta per bulan gak masalah. Kamar itu bukan buat tidur, untuk kerja. Tetangga saya namanya Pak Thomas, ya dia menyewakan rumahnya tingkat gede gitu, dan Pak Thomas sekeluarga ini sekarang ke New Zealand. Nah, dia sewakan ke orang yang kami kenal juga, namanya Paul dan Nancy. Paul tuh bule juga tuh, dia dulu pernah di homestay saya, sekarang dia ngontrak di tempatnya Pak Thomas, tetangga saya. Ngontraknya 35 juta setahun. Nah, kok mau ya keluar duit 35 juta setahun? Ya karena Paul dan Nancy usaha mereka filateli, perangko-perangko kuno, koin-koin kuno gitu ya, itu bisa nilainya bisa ratusan juta. Nah, karena pemasukan mereka sebulan mungkin bisa 200 juta gitu. Dan mereka butuh tempat yang nyaman untuk bekerja. Nah, kembali ke tukang ojek, lucu kan? Nah, seperti itulah tepatnya perumpamaan buat orang-orang yang punya wifi tapi merasa tidak punya uang gitu. Punya wifi tapi tidak live stream. Ya nggak live stream nggak masalah, tapi terus mengeluh dengan cicilan wifi-nya. Aduh, saya di rumah, saya bayar wifi 300.000, pusing saya Pak. Usahamu apa? TNC. Lah,
Terus wifi buat apa? Seperti saya tanya sama tukang ojek, motor buat apa pak? Kalau saya motor mungkin buat jemput anak sekolah, buat beli rokok ke warung gitu ya, atau ke rumah ibu. Motor buat saya, karena saya bukan tukang ojek. Nah kalau tukang ojek, motormu buat apa? Buat nganterin saya cari duit, saya bayar. Nah orang TNC yang sudah di Indonesia bayar wifi sendiri 250.000 sampai 300.000. Wifi buat apa? Kok sekarang pusing dengan bayar 300.000 sebulan? Itu wifi buat apa? Wifi itu buat punya penghasilan 100 juta per bulan. Karena kerja kita dengan live stream. Dengan adanya wifi kita bisa live stream, kita bisa nelpon, video call, prospek-prospek teleponin, nggak cuma ngoceh aja pakai tulisan gitu, teleponin. Kita bisa download video untuk kita share, kita bisa ikut Zoom, kita bahkan pokoknya kalau ngobrol pakai video call deh enak banget deh. Sehingga pengeluaran wifi 300.000 bisa menghasilkan rumah ini gitu. Kenapa itu dipusingin? Itu sama seperti tukang ojek mengeluh karena cicilan motornya 400.000. Lah, padahal pemasukan dari motor itu bisa 2,5 juta. Kalau dia nggak punya motor itu, nggak ada pemasukan 2,5 juta. Sehingga dia memang harus korbankan, tapi pemasukan lebih besar. Nah, aku pusing. Nah, ini terjadi di Indonesia. Karena kalau teman-teman masih di luar negeri, Anda nggak bayar wifi, yang bayar majikan, gitu. Tapi ketika ada di Indonesia, Lombok aja Anda pakai duit Anda, wifi 300.000, ya harus. Jadi bukan lagi kerja di HP saja, enggak, kerja pakai wifi aja. Winners tuh yang bener, bukan kerja di HP aja, kerja bisa di laptop, tapi kerja pakai wifi aja, bukan pakai data, gitu. Pakai data nggak mungkin Anda bisa kerja di Indonesia, gitu, karena 2 hari bisa habis 300.000. Nah, 300.000 dipakai sebulan untuk orang yang kerjanya online. Live stream bisa sehari 10 kali. Mau follow up pakai video call, ngobrol pakai video call tanpa batas waktu, buka Facebook, semuanya pokoknya apapun yang berbau internet, lu udah bayar itu dengan 300.000 untuk 1 bulan, jungkir jempol silakan. Dan itu bisa membuat saya punya rumah gitu, nggak main-main. Tetapi apa jadinya kalau saya punya wifi bayar 300.000, wifi-nya cuma buat nonton film di YouTube, wifi-nya cuma buat nonton sinetron, Azab Dalam Kubur, Noktah Merah Perkawinan. Ya pantas aja gak menghasilkan apa-apa. Lo ngapain pakai wifi? Berarti wifi-nya cuma buat nonton sinetron. Aduh. Ya. Itu ibarat seperti tadi tuh, tukang ojek kredit motor, tapi motornya cuma buat pelesiran gitu. Ini motor buat cari duit kalau tukang ojek. Yang boleh pelesiran pakai motor itu cuman orang-orang yang bukan tukang ojek. Nah, sama seperti teman-teman, kalau Anda bukan orang yang jalankan usaha TNC, ya silakan aja gitu Anda pakai wifi-nya buat nonton Noktah Merah Perkawinan atau Azab Dalam Kubur, ya silakan aja. Ibu saya itu wifi-nya buat doa, ya, ikut kebaktian online gitu, siang, pagi, malam, online terus gitu, nonton YouTube, ya, lihat sidang Sambo, kerusuhan Kanjuruhan, Rusia Ukraina, masak, sinetron. Silahkan aja. Ibu saya nggak jalankan TNC soalnya, usahanya sudah dari homestay,
Kalau Anda pengusaha homestay, ya Anda berani keluar duit untuk beli kulkas, kasur, AC, banyak jumlahnya gitu. Dan itu pengeluarannya satu kamar ibu saya bisa keluarin uang sampai 20 juta. Nggak ngeluh tuh, kenapa? Karena itu pengeluaran yang akan menghasilkan pemasukan. Lah, ya wifi mahal lah kalau Anda bukan orang TNC. Tetapi kalau Anda orang TNC, Anda nggak punya wifi, Anda nggak bisa kerja, punya HP doang, nggak bisa kerja. Jadi sudah berbeda zamannya. Dulu kita bisa ngomong, kerja di HP saja, hasil sukses merdeka. Sekarang mah kerja di wifi aja, hasil sukses merdeka, tapi kerja. Jadi Anda tuh hari ini wifi-nya buat apa? Bukan berarti saya nggak pernah nonton film wifi. Saya wifi buat Netflix juga, buat nonton film Netflix. Saya juga buat nonton YouTube yang akan berfungsi untuk materi-materi saya. Gitu. Saya aja nggak bisa tidur kalau nggak pasang YouTube. Saya tidur sambil dengerin YouTube tau gak? Gitu. Tapi kan pakai wifi. Tetapi itu hanya setelah pekerjaan saya di TNC dengan wifi udah beres. Udah beres. Nah, semoga kelucuan ini tidak perlu terjadi lagi. Karena ini tadi ada diskusi dengan salah satu rekan yang sudah di Indonesia, pusing dengan urusan wifi, pusing dengan bayar wifi gitu. Aduh, saya pusing kalau nggak punya wifi. Saya pusing kalau nggak punya wifi, ini pusing bayar wifi gitu. Jadi nggak bisa CP, nggak bisa GTR, nggak bisa. Lah, lu wifi-nya buat apa? Dan memang tidak dipakai untuk live stream, tidak dipakai untuk kerja memang. Dan ini adalah kebiasaan sejak dulu masih terpenjara. Cuman dulu nggak kerasa. Pertama, nggak bayar wifi-nya. Kedua, lu punya duit nggak punya duit dapat gaji, gitu. Tetapi di Indonesia, sehingga saya tawarin, ya udah sana jadi TKW aja sana. Nggak perlu pusing ngurusin wifi sana jadi TKW. Sekarang dari 2 anak pertama udah musuhin lu kan, udah mencoret lu jadi ibunya. Nah, udah sana ke luar negeri lagi, nanti tinggal tunggu anak kedua yang mencoret lu dari daftar orang tua. Jadi memang sudah kelihatan apa kebiasaan Anda di luar negeri itu akan Anda bawa sampai kemana-mana. Kita adalah kebiasaan kita, tidak tergantung posisi kita lokasi. Nanti Pak, saya baru akan aktif kalau di Indonesia. Enggak, lu di situ kayak gitu, lu dimanapun juga kayak gitu. Dan ini sangat berhubungan dengan mental kita. Kebetulan tadi ngobrolnya saya sambil nyetir jemput kakak. Lalu ya kakak dengerin aja, tapi kakak kan cuek gitu. Dia mah cuek kan ngurusin itu. Tapi kemudian di akhir telepon, lalu saya bilang sama Audrey, sama kakak, Kak, inilah Kak kenapa Papa ngajarin kakak untuk belajar jadi pengusaha, tapi harus lewat jadi karyawan. Karyawan jangan untuk cari uang. Orang gajian kalau cari uang, seretnya minta ampun. Tetapi menjadi karyawan itu penting untuk melatih kedisiplinan saja. Latih kedisiplinan. Karena kedisiplinan itu dilatih dengan kita harus jadi bawahan dulu. Yang dimarahin, yang bisa terancam dipecat, itu latih kedisiplinan. Tetapi untuk cari uang, setelah punya kedisiplinan itu, menjadi bagian dari dirimu saat nanti kakak cari uang jadi pengusaha. Jadi kalau untuk latih kedisiplinan, kakak harus lewat jalur karyawan, jangan untuk cari uang. Lalu setelah itu jadilah pengusaha setelah kedisiplinan itu ada, ya. Karena kalau kakak jadi pengusaha sejak awal, kakak itu sudah akan benar-benar membangun penghasilan yang besar, bukan untuk cari uang, tetapi untuk apapun impian kakak harus lewat jadi pengusaha, gitu. Terserah mau TNC boleh, mau apapun boleh, tapi pengusaha. Kakak bisa lihat sendiri bagaimana orang yang sampai tua mentalitasnya adalah mentalitas karyawan. Itu kalau nggak disuruh nggak ngelakuin gitu, dan dia mau ngelakuin karena ada gajinya gitu. Nah itu kalau masih muda agak enak dirubahnya, tapi kalau sudah tua susah kalau nggak punya impian besar.
Nah, impian sejati adalah sesuatu yang punya ketakutan juga di balik kebahagiaan jika itu mencapainya. Itu bernama impian sejati. Lalu idenya apa kalau ngomong? Itulah makanya Anda dengerin presentasi. Orang yang mendengarkan presentasi, orang yang mencatat presentasi selalu punya ide gitu. Kok idenya apa? yang nggak ada idenya kalau kita nggak pernah ada isinya, nggak pernah ada yang dimasukin. Kalau coba dengerin presentasi, pasti ada ide. Halaman satu aja bisa dikupas, gitu. Tapi kalau nggak pernah dengerin presentasi, ya itulah, ya. Di sana, keluar negeri sana, anak pertama sudah menceraikanmu kan? Nah, tinggal tunggu anak kedua menceraikanmu kalau kau tinggal lama-lama. Gitu aja gampang. Aduh, ya. Yo, berubah deh, yang masih waras berubah, ya, yang masih waras berubah. Karena ini adalah untuk anak kita. Saya nggak perlu kayak gini kalau nggak buat anak saya, gitu loh. Wah, Anda pikir biaya kuliah itu pakai daun apa? Masa nggak perlu kuliah Pak? Udah kerja Pak. Loh, kalau udah kerja anakku SD suruh kerja yo iso jual koran. Kok patokannya sudah kerja? Tapi pekerjaan seperti apa? Wawasan seperti apa? Kuliah bukan untuk cari kerjaan, kuliah untuk wawasan. Wawasannya luas gitu loh. Ya, nggak mudah dibodohin, nggak mudah dioonin orang, nggak mudah dikadalin orang gitu loh. Nah, bekerja yang punya gaji itu untuk latih kedisiplinan, bukan untuk cari duit, bukan untuk bangun rumah, bukan untuk sengsoro itu hanya untuk latih kedisiplinan. Ketika kedisiplinanmu sudah ada, itu terbukti lewat kamu punya 4 kaki. Setelah itu gimana? Pulang aja sudah. Ya, jadi tukang ojek. Ya, oke, sukses selalu teman-teman.